أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita pada sore hari ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah bersabda di dalam hadisnya, majtama'a qaumun, tidaklah sekelompok umat dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul membaca Al-Qur'an, kemudian mengkaji makna-makna yang ada di dalamnya, kecuali pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan 4 keutamaan. Yang pertama, kata beliau, nazalat alaihimus sakinah, Allah akan menurunkan bagi mereka as-sakinah atau ketenangan. Kemudian yang kedua, wasallat alaihimul malaikah, kemudian para malaikat akan mendoakan mereka semua. Bahkan di dalam sebuah hadis, innal malaikata la tadau ajnihataha ridwan bi talibil ilm. Ketika kita duduk di majelis taklim seperti ini, di sekitar kita banyak malaikat yang datang, Bapak Ibu sekalian. Bahkan para malaikat itu mereka meletakkan sayap-sayapnya ridwan bi talibil ilm. Mereka letakkan, para malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena ridho dengan apa yang kita kaji di majelis ini. Para malaikat ada yang tugasnya masyaina alal ard. Tugasnya adalah keliling jalan di muka bumi mencari majelis-majelis taklim. Mereka kemudian begitu mendapatkan majelis taklim, mereka ikut hadir di dalamnya. Betapa bahagianya kita, Bapak Ibu sekalian, yang bersama kita adalah para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan juga, wa dzakarahumullahu fi man indahu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebutkan nama kita satu persatu di hadapan para malaikat yang tidak pernah berbuat jahat. Ini kemuliaan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu mungkin gak terkenal, Bapak Ibu, kita gak tampil di TV, nama kita gak pernah muncul. Tapi kalau kita hadir majelis taklim, nama kita sangat terkenal di depan siapa? Di depan Allah dan para malaikatnya. Dzakarahumullahu fi man indahu. Allah akan membangga-banggakan, menyebut nama kita satu persatu di hadapan para malaikatnya. Semoga majelis kita
termasuk ke dalam janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Bapak Ibu sekalian, salah satu keutamaan juga ketika kita berkumpul seperti ini, ketika kita berkawan dengan sahabat-sahabat yang soleh dan soleha insya Allah, maka nanti akan ada keutamaan yang diberikan oleh Allah sebagaimana janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang mukmin masuk ke dalam surga, dia mendapatkan nikmat-nikmat yang ada di dalam surga. Allah lalu bertanya kepada dia, wahai hambaku, nikmat apa lagi yang masih kurang yang engkau inginkan? Apa jawaban hamba ini? Ya Allah, dulu saya di dunia punya kawan, punya sahabat karib, saya belum lihat dia di dalam surga. Saya punya si fulan, dia adalah kawan terbaikku di muka bumi. Saya belum bertemu dengannya di dalam surga. Kemudian hamba ini minta kepada Allah agar memperkenankannya mencari kawan-kawannya. Ketika dia cari, ternyata kawannya masih ada di neraka. Lalu sahabat ini diberikan kemuliaan oleh Allah untuk memberikan pertolongan kepada kawannya, dan dia minta, ya Allah, ini kawan saya terbaik dulu di muka bumi, izinkan saya untuk membawanya ke dalam surga. Lalu dia dibawa. Bapak Ibu sekalian, betapa senangnya kita kalau punya kawan-kawan yang mungkin kita nggak bisa soleh seperti dia, tapi kita punya harapan kalaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dosa-dosa yang kita miliki, kawan yang soleh itu yang akan bisa menarik kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Anas ibnu Malik mengatakan, saya ingin bersama Abu Bakar As-Siddiq, saya ingin bersama Umar di dalam surga, tapi saya nggak bisa beramal seperti Abu Bakar dan seperti Umar. Beramal seperti Abu Bakar ini nggak mudah Bapak Ibu. Umar ibn Khattab saja beliau sampai cemburu kepada Abu Bakar. Cemburu bukan masalah wanita Bapak Ibu ya. Cemburu karena amal solehnya yang begitu banyak. Satu hari Umar ibn Khattab beliau bawa harta ke hadapan Rasulullah, yang beliau bawa separuh dari hartanya. Mudah apa enggak Bapak Ibu? Kita punya uang misalkan 1.500.000 kita sedekahkan. Itu biasanya kalau ada pengemis kan kita cari uang kecil, uang receh. Ya. Nah, Umar ibn Khattab infaknya separuh 50% dari hartanya dibawa ke Rasulullah. Umar ibn Khattab ini pede sekali hari itu. Al-yaum sa'asbiq Babakrin. Pada hari ini saya akan kalahkan Abu Bakar. Karena memang berat, infak dari separuh harta kita itu berat sekali. Gitu Umar infak separuh hartanya, tiba-tiba Abu Bakar datang. Rasulullah tanya, wahai Abu Bakar, ma abqaita li ahlika? Wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Abu Bakar mengatakan, abqaitu lahumullah wa rasulah. Wahai Rasulullah,
aku meninggalkan untuk anak-anakku Allah dan Rasulnya. Artinya Abu Bakar infak dengan semua harta yang dimiliki. Umar bin Khattab langsung nyerah. Umar bilang, sampai hari kiamat saya nggak akan bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Abu Bakar As-Siddiq amalnya luar biasa. Anas ibnu Malik mengatakan, saya ingin masuk ke dalam surga bersama Abu Bakar, tapi saya nggak bisa beramal seperti Abu Bakar. Maka kata Anas, tapi saya berharap dengan kecintaanku kepada Abu Bakar, aku akan dikumpulkan bersama beliau di dalam surganya. Inilah pentingnya kemuliaan bersahabat karena keimanan. Semoga Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sore hari ini menakdirkan kita bisa duduk bersama di tempat ini, kelak Allah akan mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Maka para ulama terdahulu sering berwasiat kepada kawan-kawannya, tolong kalau kelak di surga engkau masuk ke dalam surga, engkau tidak mendapatiku, tolong carilah mungkin aku masih ada di dalam neraka. Ini kemuliaan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga salawat serta salam ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami aturkan terima kasih yang sebanyak-banyak kepada tuan rumah Bapak Amris, kepada Ustadz Reza, Ustadz-Ustadz yang lain semuanya. Semoga pengajian ini selalu akan menjadi amal soleh, amal jariah beliau semua. Dan bagi kita semua Bapak Ibu sekalian, Al-Quran yang kita baca tadi semoga kelak akan menjadi pembela dan pemberi syafaat bagi kita. Bapak Ibu, kita tidak tahu dari amal soleh mana kita akan masuk surga. Al-Quran adalah sebaik-baik amalan yang bisa menjadi pembela kita. Rasulullah mengatakan, as-sawmu wal Qur'an yashfa'ani li sahibihima yaumal qiyamah. Ibadah puasa dan Al-Quran akan menjadi pembela kita di hari kiamat, bahkan sejak di dalam kubur. Di dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ketika Allah akan menyiksa hambanya dari arah kepala dan kakinya, Allah minta agar bumi yang ada di kuburan itu menghimpit jasadnya. Tiba-tiba puasa datang mengatakan, ya Allah, aku telah melarang hambamu ini dari makan dan minum, maka jadikanlah aku sebagai pemberi syafaat baginya. Lalu kemudian tanah itu tidak jadi menghimpit jasad kita. Sebentar lagi insya Allah kita akan masuk bulan Ramadan, Bapak Ibu. Semoga Allah memanjangkan usia kita, memberi kesehatan pada kita bisa mendapatkan kembali bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, ketika Allah memerintahkan kepada tanah yang ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri kita untuk menghimpit jasad kita, tiba-tiba Al-Quran datang mengatakan, mana'tuhun nauma bil-lail fasyafi'ni anhu. Ya Allah, aku Quran telah melarang hambamu ini untuk tidur karena dia suka membacaku. Jadikanlah aku sekarang sebagai pemberi syafaat baginya. Lalu kemudian Quran menjadi pembela kita, maka tanah pun tidak jadi himpit kita.
Sementara mereka yang tidak ada puasanya, tidak ada Qur'annya, hatta kasarat abla'uhu. Dalam hadis hasan yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat Al-Bara ibnu Azib, ketika Allah memerintahkan kepada tanah, kepada bumi yang ada di kaki dan kepalanya, yang ada di kanan dan kirinya untuk menghimpitnya, nggak ada puasa dan Al-Quran yang menjadi pembelanya. Maka kemudian dihimpit sehingga tulang belulangnya kemudian hancur lebur. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita insya Allah pada sore hari ini kita akan kaji tentang tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran di dalam kehidupan berkeluarga dan juga di dalam mendidik putra putri kita. Bapak Ibu sekalian, saat ini sebagian orang mungkin mengira bahwa umat Islam tidak punya peranan signifikan, terutama di dalam kehidupan dunia. Kita sadari memang Bapak Ibu, dalam bidang teknologi kita jauh dengan orang-orang barat. Dalam kehidupan ilmiah, metodologi penelitian, kemudian medis, kedokteran, kita saat ini memang terlambat dibandingkan orang-orang yang ada di barat yang non-muslim. Tapi kita perlu mengkaji, terutama untuk anak-anak kita, apakah pernah di dalam sejarah umat itu punya peranan penting di dalam sains dan teknologi? Nah, kita dapatkan Bapak Ibu, kami teliti kemarin, ternyata para ulama kita terdahulu punya peranan penting, termasuk kemajuan Eropa saat ini tidak bisa dilepaskan dari penemuan-penemuan para ulama Islam terdahulu. Ini perlu untuk kita kaji, bukan hanya sekedar nostalgia, bukan hanya sekedar membayangkan masa kejayaan dulu, tapi agar kita punya semangat untuk mengembalikan lagi kejayaan umat Islam. Agar kita tahu dari mana kita mulai, agar kejayaan umat itu kembali lagi. Dan agar anak-anak kita, mereka punya kepercayaan diri bahwa mereka punya DNA, punya keturunan yang memungkinkan mereka untuk berprestasi di dunia dan juga di akhirat. Bapak Ibu sekalian, di antaranya ada seorang ulama dalam bidang ilmu alam, ya. Ada yang dikenal dengan Ibnu Haytham. Nah, Ibnu Haytham ini namanya adalah Abu Muhammad Al-Hasan Ibnul Hasan. Al-Hasan itu sesuatu yang baik. Seperti tadi kita baca Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah. Nah, nama-nama Allah yang indah tadi Bapak Ibu sekalian, Asmaul Husna itu fadilahnya sangat besar. Kata Rasulullah, inna lillahi tis'ina isman. Allah itu punya 99 nama. Faman hafidhaha, barang siapa yang menghafalnya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ini pada hafal Bapak Ibu sekalian? Insya Allah ya. Kalau nggak hafal sekarang, setahun lagi lah insya Allah ya. Nah, ini termasuk insya Allah salah satu materi tahfidz anak usia dini kita adalah anak-anak kecil sudah bisa hafal Asmaul Husna ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Al-Hasan itu sesuatu yang baik. Oleh orang barat mereka rubah
Al-Hasan menjadi Al-Hazan. Al-Hazan itu ya, sinnya dirubah jadi zai, Al-Hazan. Maknanya itu sudah beda banget. Kalau Al-Huzn atau Hazan artinya orang yang sedih. Jadi yang awalnya Hasan baik dirubah menjadi sedih. Mereka putar balikkan nama para ulama kita. Apa kelebihan Ibnu Haytham ini? Beliau punya penemuan yang bisa menggugurkan penemuan orang-orang barat terdahulu. Di barat dulu mereka mengatakan bahwasannya cahaya itu datang ke penglihatan kita dulu, baru setelah itu ke benda atau ke jasad kita. Ibnu Haytham mengatakan tidak seperti itu. Cahaya itu ya ke benda dulu, baru mantul ke penglihatan kita. Ini penemuan beliau dan kemudian diakui oleh seluruh ilmuwan dunia. Bahkan dikatakan kamera yang kita pakai saat ini asal muasalnya penemunya adalah ulama kita yang bernama Ibnu Haytham ini. Dan banyak sekali penemuan beliau dan itu diakui di barat sampai saat ini. Dan beliau adalah seorang muslim. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak mustahil kita Bapak Ibu punya anak-anak yang memiliki keterampilan, yang memiliki sains luar biasa. Maka nanti kita akan kaji bagaimana caranya bisa melahirkan generasi unggul lagi yang dia tidak hanya pintar agama, tapi dia juga punya peranan penting dalam kehidupan modern. Ya. Yang kedua, nanti kita kaji dulu beberapa tokoh, kemudian kita ambil sari benang merahnya. Di dalam ilmu kedokteran, Bapak Ibu, ada yang dikenal dengan Ibnu Sina, Avicenna. Itu sudah terkenal. Kami akan ketengahkan seorang tokoh lain yang dikenal dengan Ar-Razi atau Abu Bakar Muhammad Ar-Razi. Beliau ini seorang ilmuwan muslim, bahkan sebagian orang mengatakan beliaulah dokter muslim terbaik sepanjang zaman. Beliau ini Bapak Ibu sekalian yang menemukan pertama kali penyakit dan obat dari penyakit cacar dan demam. Kemudian beliau juga sudah menemukan beberapa jenis penyakit yang bisa menular dan beliau siapkan semuanya dengan obat-obatan. Nah, beliau banyak sekali penemuan-penemuannya. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat di Google, itu banyak sekali penemuan-penemuan yang beliau dapatkan di dalam bidang medis dan sampai sekarang masih dijadikan sebagai sumber ilmu. Yang berikutnya juga Bapak Ibu sekalian, di dalam ilmu falak atau astronomi kita dapatkan banyak para ulama kita, ya, ilmu perbintangan, ada Yahya bin Abu Mansur. Kemudian di dalam ilmu sosiologi, kita dapatkan juga ada yang dinamakan dengan Ibnu Khaldun. Dulu Bapak Ibu ada seorang peneliti barat namanya Dulkheim. Dulkheim ini mengatakan bahwasannya agama itu bukan berdasarkan wahyu. Agama itu bukan berdasarkan wahyu, tapi agama itu adalah berasal dari adat istiadat manusia, kepercayaan, kemudian ada sesembahan. Maka kalau sudah memenuhi dua hal ini, ada kepercayaan, ada yang disembah, itulah agama menurut dia. Gak butuh wahyu sama sekali. Nah, sementara para ulama Islam mengatakan agama itu harus berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
termasuk akhlak kepribadian. Akhlak dan kepribadian di dalam Islam harus berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Maka Bapak Ibu, dari zaman Rasulullah sampai ke akhir zaman nanti, akhlaknya umat Islam itu akan tetap. Contoh, menutup aurat. Dari zaman Rasulullah, menutup aurat itu akhlak yang sangat luar biasa. Sampai dijuluki di dalam Al-Quran, dzalika adna yu'rafna. Memakai jilbab, menutup aurat, itu adalah ciri utama seseorang untuk dikenal dia sebagai seorang muslimah. Tapi kalau di barat berbeda. Dulu kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian ya, dari foto-foto yang lama, mereka dulu pada pakai jilbab semua. Bahkan ada yang memunculkan sekarang ya, foto yang lagi menggendong Nabi Isa ya, Maria, itu sampai ada tulisan la ilaha illallah di situ, yang menunjukkan bahwanya dia memang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi belakang ke sini berubah. Yang tidak memakai pakaian itu yang mereka hormati sekarang. Maka beda antara Islam dengan non-Muslim, akhlak kita dari dulu sampai akhir zaman sama. Dari dulu sampai sekarang, Islam tetap menganjurkan bakti kepada kedua orang tua. Dan dulu sampai sekarang Bapak Ibu, Islam tetap memerintahkan kita sayang kepada anak-anak kita. Dulu pernah Rasulullah SAW ketemu dengan cucunya yang bernama Hasan dan Husain. Ketemu, beliau peluk, beliau cium. Ada seorang sahabat datang, dia dari pedalaman atau badui. Dia heran lihat Rasulullah mencium anak kecil. Si Qais ini dia mengatakan, ya Rasulullah, saya punya 11 anak dan belum pernah saya mencium satupun di antara mereka. Ini kalau kita kayaknya nggak normal ya Bapak Ibu ya. Punya anak nggak pernah cium 11 loh. Lalu apa kata Rasulullah? Mal la yarham la yurham. Orang yang gak sayang kepada manusia, maka dia tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah Bapak Ibu sekalian, belakangan ini kita dikejutkan oleh kejadian ya, yang di Cibubur kemarin. Orang tua menyia-nyiakan anaknya. Itu kayaknya nggak masuk di akal, tapi betul-betul kejadian. Bahkan Bapak Ibu sekalian, orang tuanya itu dosen, bukan orang nggak terdidik, kan juga pembantu rektor. Apa yang hilang? Dia cerdas, dia bukan hanya terdidik, bahkan dia juga pendidik. Apa yang kurang? Nah, kalau kita lihat dari contoh-contoh yang ada ini, kita dapatkan benang merah bahwa para ulama yang berhasil ini Bapak Ibu, mayoritas di antara mereka sudah hafal Al-Quran sebelum usia 10 tahun. Ibnu Khaldun yang tadi bisa merubah tatanan sosiologi masyarakat, beliau hafal Al-Quran usia 7 tahun. Ibnu Sina, Avicenna, yang sampai sekarang rumus-rumusnya dipakai di ilmu medis, beliau sudah hafal Al-Quran pada usia 5 tahun. Ini yang hilang dari tempat kita sekarang.
Termasuk kami-kami ini Bapak Ibu baru menghafal Al-Quran setelah tamat SMA. Kapan mau mendalami medis, kapan mau mendalami astronomi, kapan mau mendalami ilmu alam, sudah kehilangan kita. Tapi ketika hafal Al-Quran pada usia sebelum 10 tahun, pertama dia akan punya benteng akidah yang sangat kuat. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dia akan punya nilai intelijensi yang sangat luar biasa. Penelitian di Yaman, ada sekitar 30 anak dites IQ-nya sebelum menghafal Al-Quran, anak-anak tingkat SMA. Kemudian beberapa tahun berikutnya, setelah mereka menghafal Al-Quran, diadakan tes lagi, didapatkan ada perkembangan yang cukup signifikan sampai 80%. Itu dimuat di majalah Hudal Quran yang diterbitkan di Jeddah, penelitian ilmiah ini pada usia SMA. Bagaimana kalau mereka pada usia SD? Ya. Ada santri-santri kita Bapak Ibu sekalian, usia SD, sekolah cuma sampai kelas berapa, setelah itu kita khususkan ngafal Quran. Kemarin ini ikut UAS, ya, UAN dan ujian nasional lah, SD. Padahal baru belajar 2 minggu sebelum ujian. Setelah ujian Bapak Ibu sekalian, yang lain dapat 7, santri kita yang gak pernah sekolah tiap hari ini, baru belajar 2 minggu sebelum ujian, yang lain dapat 7, santri kita dapat nilai 9. Yang lain dapat nilai 4,5, dia bisa dapat nilai 7. Padahal gak belajar setiap harinya. Kenapa bisa seperti itu? Kita lihat Al-Quran yang kita pegang ini Bapak Ibu sekalian, tebelnya kan sampai segitu ya, 600 halaman. 600 halaman aja sudah masuk di otaknya, bahkan insya Allah di hatinya. Begitu ngafal rumus-rumus fisika dan matematika, paling cuma 10 lembar, 20 lembar. Ringan bagi dia. Yang lain ketika ujian agama, itu dikasih tugas untuk ngafal 10 surat terakhir dari surat Juz Amma. Ya, dari An-Nas sampai kira-kira Al-Bayyinah lah, surat. Nah, yang santri kita ini suruh baca surat Al-Baqarah. Kemampuannya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Begitu anak-anak kita bisa hafal Al-Quran usia sebelum 10 tahun, nanti dia mau cari SD, SMP, SMA yang bagus-bagus, gak ada masalah bagi kita. Dia sudah punya dasar-dasar keimanan yang kuat. A'udzubillah Bapak Ibu, jangankan sampai main narkoba. Al-Quran itu kita bermaksiat sedikit saja, itu udah bisa hilang gak kemana, hilang entah kemana Bapak Ibu. Sampai santriku, dulu kita biasanya ada libur, hari Kamis boleh keluar dari pondok. Begitu hari Kamis keluar, hari Jumat libur, Sabtunya kita tes hafalannya, Al-Fatihah nggak lupa saja sudah alhamdulillah. Ya. Begitu keluar terutama di puncak itu kan maksiatnya banyak banget. Al-Fatihahnya sisa sudah alhamdulillah. Maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Asy-Syafi'i beliau punya seorang guru adalah Ar-Rabi'. Jadi Imam Syafi'i ini imam kita bersama, beliau punya guru namanya Rabi'. Imam Syafi'i mengatakan,
saya mengadu kepada guruku yang bernama Arabi. Wahai guruku, kenapa aku ini sulit sekali ngafal? Ini bagaimana para ulama dulu dalam mengadakan muhasabah pada dirinya. Imam Syafi'i hafal Al-Quran usia 7 tahun, usia 11 tahun sudah hafal kitab hadis Muwatta yang isinya sekitar 3.000 hadis. Beliau masih ngeluh kepada gurunya, wahai guruku, aku susah sekali ngafal. Kalau kayak kita kira-kira dinamakan apa nih Bapak Ibunya? Mengatakan, saya kok susah sekali ngafal wahai syekhku. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian guruku menasehatkan kepadaku, tinggalkanlah kemaksiatan. Fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Sesungguhnya ilmu ini adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Nah, ketika anak-anak kita mereka hafal Al-Quran sebelum 10 tahun, otomatis mereka akan dilindungi oleh Allah dari macam-macam kemaksiatan. Insya Allah nggak akan ada lagi tuh Bapak Ibu sekalian, anak SD sudah mengatakan cinta inilah macam-macam. Di Indonesia ini macam-macam. Anak masih kecil-kecil sudah SMS-nya isinya sulit sekali. Nah nanti insya Allah kami lagi susun bagaimana kunci sukses Nabi Yakub alaihi salam dalam mendidik Nabi Yusuf sampai kita menjadi menteri. Jadi Bapak Ibu bisa melihat sistemnya Nabi Yakub. Kalau ingin punya anak jadi menteri, bisa belajar dari Nabi Yakub bagaimana mendidik anak bisa jadi menteri. Ya. Tapi menteri yang bawa kepada kebaikan. Termasuk bagaimana memelihara Nabi Yusuf dari godaan kemaksiatan pada waktu itu. Ada sistem pendidikan yang diberikan oleh Nabi Yakub alaihi salam kepada putra beliau. Bapak Ibu sekalian, kita dapatkan ternyata para ulama itu beliau punya jasa yang sangat luar biasa di dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, kita lanjutkan dengan nasihat-nasihat Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam putra dan putri kita. Baik, sebelumnya Bapak Ibu sekalian kita coba saksikan satu video. Baik, nanti kita ulangi, ini agak putus-putus. Ini bahasanya bahasa Arab, kalau saya kasih mikrofon juga Bapak Ibu nanti kita bisa nilai dari apa yang ditampilkan, isinya ya. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi ada film sekilas ya, tentang seorang suami ketika dia berada di rumah, dia lagi sibuk nonton tayangan televisi atau sepak bola, dan dia sedang minum teh. Ketika teh yang di gelasnya itu habis, dia panggil istrinya, kemudian dia konsentrasi lagi untuk menonton televisi. Ketika istrinya menuangkan teh, ternyata tangannya itu bergeser sedikit, sehingga teh panas itu tumpah ke
tangannya, maka otomatis gelas yang dipegangnya pun jadi jatuh dan pecah. Istrinya berusaha minta maaf, maafkan saya nggak sengaja. Tapi suaminya marah, kemudian dia bentak-bentak, dia maki-maki istrinya. Keesokan harinya di kantor kejadian yang sama terjadi kepada dia. Dia rapat dengan timnya, lagi minum teh juga. Tehnya habis, dia minta kepada karyawannya yang di sebelah kanan, tolong tuangkan teh ke saya. Ketika akan nuangkan, dia melanjutkan pembicaraannya. Tiba-tiba yang nuangin juga geser, sehingga terkena tangannya. Apa yang dilakukan? Awalnya dia mau marah, tapi setelah itu dia bilang, nggak apa-apa. Ada banyak kebaikan di dalamnya. Nah, pesan yang ingin disampaikan tadi bahwa zaujati ahaqqu bimawaddi. Sesungguhnya istriku jauh lebih berhak untuk mendapatkan kasih sayangku. Dan ini sering Bapak Ibu sekalian, kita harus ngakui kadang diri kita seperti itu. Ketika di rumah anak kita salah, banyak yang tidak bisa menahan diri. Tapi begitu orang lain di luar rumah salah, kita berusaha untuk tidak mengecewakan orang itu. Nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, kehidupan dunia kadang-kala menjadikan kita memberikan kasih sayang pada orang yang bukan haknya. Orang yang seharusnya mendapatkan hak kita kadang-kala tidak mendapatkan haknya tersebut. Nah, ini dipersembahkan oleh salah satu lembaga dalam yang memberikan bimbingan atau konseling keluarga di Jeddah yang dikenal dengan Mawaddah. Baik Bapak Ibu sekalian, konsep parenting yang ditawarkan Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah, yang pertama, beliau meminta kepada kita untuk memperhatikan anak kita sejak di dalam kandungan. Maka dianjurkan Bapak Ibu sekalian, ketika ibu-ibu khususnya sedang dalam keadaan hamil atau mengandung putra-putri, diharapkan untuk sering sholat malam, kemudian sering tadarus Al-Quran, karena itu akan memberikan efek positif kepada anak-anak kita. Dalam ilmu parenting modern, bahkan sampai dianjurkan untuk melatih keadaan janin itu, kecerdasan janin itu, agar ibu itu menjawab soal-soal. Kalau ingin matematika misalkan, dia menjawab soal-soal matematika. Bahkan ada yang mengatakan seharusnya ibu hamil itu sering-sering mengisi TTS, teka-teki silang, karena di situ akan melatih kecerdasan janin menurut mereka. Nah, kita seorang muslim, ngapain kita ngerjakan TTS kan? Kita baca Yasin kayak tadi, satu huruf sudah satu pahala. Itu juga akan menjadikan anak-anak kita, bahkan ada satu penelitian di YouTube, ada, Bapak Ibu bisa lihat, ketika seorang ibu membaca Al-Quran, janin itu dalam posisi sujud. Saya nggak tahu ini janin tertentu atau memang semuanya kalau dengar Al-Quran dia sujud. Tapi di situ ada 3D-nya. Ketika ibunya belum baca Quran, janinnya biasa tegak. Begitu ibunya baca Quran, janin itu dalam posisi seperti orang sujud. Nah, ini
kalau memang penelitian ini benar, ini menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan tatkala anak kita sejak di dalam kandungan itu akan memberikan efek positif kepada perkembangan masa depan. Nah, Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian, beliau biasa kalau mendapatkan anak seorang sahabat lahir, biasanya beliau tahnik. Tahnik itu kurma, kemudian dilembutkan, ya, boleh kita punya, lalu diambil dan diletakkan di langit-langit mulut bayi. Jadi kita punya, kemudian diambil, lalu diletakkan di langit-langit bayi. Nah, itu sunnah Rasulullah SAW. Nah, di antara yang beliau tahnik adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lain. Biasa oleh Rasulullah SAW diberikan makanan yang terbaik sejak hari pertama mereka sudah lahir ke muka bumi ini. Jadi Al-Hafidz Ibnu Qayyim beliau meminta kepada kita, pendidikan anak itu sudah dilakukan sejak mereka masih ada di dalam kandungan. Maka jangan sampai ibu yang hamil biasanya emosinya itu sering tidak terkontrol. Dan jangan sampai nanti mudah-mudah mengeluarkan kata-kata yang buruk. Bisa ketularan itu. Lahir atau gede sedikit, nanti berbacanya atau kata-katanya yang buruk-buruk. Tapi kalau kita biasakan dengan zikir, kita biasakan dengan doa sebelum tidur, kita bacakan, ini akan memberikan keteguhan kepada putra-putri kita. Nah, ini penelitian dari Dr. Nurhayati dari Malaysia. Setiap suara atau sumber bunyi memiliki frekuensi dan panjang gelombang tertentu, dan bacaan Al-Quran yang dibaca dengan tartil yang bagus, dengan artil yang bagus. Ini belakangan langgam Jawa ini di Indonesia, Bapak Ibu sekalian, baru kami kita sekarang membahas tentang bacaan Al-Quran yang dibaca waktu Isra dan Mi'raj kemarin. Apakah dengan langgam Jawa boleh atau tidak? Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan berbicara secara hukum fikih, ya, tapi baca Quran itu seharusnya bisa membawa kita kepada kekhusyuan. Nah, dan masing-masing punya cara. Maka di dalam Al-Quran dikatakan warattilil Qur'ana tartila. Maka bacalah Al-Quran dengan arti. Yang paling enak untuk anak kecil bacaan Quran itu biasanya Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Bacaan beliau itu cukup bagus untuk anak-anak kecil, Bapak Ibu. Kalau seperti Syekh Sudais itu terlalu banyak melengkingnya, atau Syekh Suraim beliau bacaannya penuh kehusuan tapi terlalu cepat. Nah, kalau Syekh Sa'ad Al-Ghamidi banyak sekali anak-anak kecil. Kami ada kawan putranya hafal Al-Quran usia 6 tahun. 6 tahun, orang Karawang sini, bukan orang Saudi. Ya. Di Karawang ada anak hafal Al-Quran usia 6 tahun. Setiap hari dia dengarnya bacaan Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Dan saya tanya ibunya, gimana caranya bisa mendidik anak sampai hafal Al-Quran usia 6 tahun? Dia bilang, saya bikin Ustaz, programnya itu selama 2 tahun dia bisa hafal. Karena 1 juz saya bagi 4 katanya. Tapi belum ada 2 tahun, anak saya sudah bisa hafal Al-Quran 30 juz. Nah, apa yang dilakukan? Ternyata anak itu dicari kesukaannya. Anak itu suka sekali minum es krim. Ibunya bilang, saya akan sediakan es krim dengan syarat kamu setor 2,5 lembar.
Dimulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Jumat habis Jumatan, kalau bisa setor 2,5 lembar, maka akan diberikan es krim. Bagaimana kalau hari Rabu dan nggak bisa nahan? Anak kecil kan kadang nunggu seminggu kelamaan. Hari Rabu udah pingin banget minum es krim. Ya, anaknya itu otomatis langsung. Yang seharusnya disetor pada hari Jumat, dia percepat. Hari Rabu dia bilang, Bu, saya udah pingin minum es krim dan saya sudah hafal setorannya. Jadi hari Sabtu dia setorkan, hari Rabu dia setorkan, akhirnya dapat es krim. Hari Rabu sorenya dia mulai lagi, hari Jumat dapat 2,5 lembar lagi, dapat es krim lagi. Nah, kadang anak kita sehari 5 es krim habis ya Bapak Ibu. Nah, beliau bilang, sudah saya sediakan es krim. Syaratnya harus dapat 2,5 lembar dalam 1 minggu. Begitu pingin seminggu punya 2 kali makan es krim, ya berarti targetnya 2 kali lipat. Maka Bapak Ibu sekalian, kita ini insya Allah yang tahfidz anak usia dini kita akan mulai cara baca Quran yang benar. Jadi tidak hanya sekedar bisa baca Quran, tapi dia bisa tahu, oh ini 2 harokat, ini guna ditahan 2, ini idhar nggak boleh ditahan, maka harus langsung. Ini matobi'i di akhir kalimat, maka dia bisa dibaca 2, bisa dibaca 4, bisa dibaca 6, yang dikenal dengan mat arid disukun. Nah ini Bapak Ibu, dalam 2 tahun insya Allah santri kita bimbing untuk bisa khatam membaca Al-Quran 30 juz. Jadi 2 tahun dia bisa baca, bukan ngafal dulu, tapi baca dari Al-Baqarah sampai surat An-Nas. Dan dimanapun kita buka Quran itu, kita sotorkan pada dia, coba baca. Insya Allah dia bisa baca. Kalau kita tanya, coba kedudukan tajwidnya apa, insya Allah dia bisa jelaskan. Ini mat arid disukun, ini mat wajib mutil, ini mat jaiz munfasil. Dalam 2 tahun insya Allah bisa selesai baca dengan tajwid. Setelah itu kita lanjutkan dengan khotmul ma'ani. Jadi ini khatam pertama, dia bisa baca Quran 30 juz dengan tajwid yang benar. Tidak berhenti di sini, kita lanjutkan khataman berikutnya. Khataman berikutnya apa? Dibaca dari Al-Baqarah ke Al-Imran, An-Nisa sampai Nas, dan dia memahami maknanya satu persatu. Jadi misalkan wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, apa artinya talaha. Kemudian misalkan wal bihar, ya, idza sujirat. Nah, sujirat itu apa? Sujirat itu apa? Nah, ini khataman kedua. Harapkan dia sudah bisa memahami makna-maknanya. Setelah khataman kedua, nanti kita bimbing lagi untuk khataman ketiga, mengetahui tafsir ringkas dan sebab turunnya ayat. Maka kita harapkan pada usia 9 tahun atau 10 tahun anak kita bisa baca Quran dengan baik, dengan benar, paham makna yang ada di dalamnya. Kemudian dia juga tahu sebab-sebab turunnya Al-Quran atau ayat-ayat yang punya sababun nuzul, ya. Nah ini sudah dipraktekkan Bapak Ibu sekalian di Mesir, berhasil cukup luar biasa bagi anak-anak kecil, ya. Mereka juga bisa bermain, tapi nanti ada waktu konsentrasi khusus untuk belajar. Nah, insya Allah ini jadi cita-cita kita, punya anak-anak yang dia pandai Quran, tapi juga bisa menjadi seperti para ulama Ibnu Haytham tadi, seperti Ar-Razi tadi. Mereka punya dasar Quran sejak kecil, kemudian bisa mengembangkan sains dan teknologinya ketika mereka usia SMP atau
SMA. Baik, ini menyusui Bapak Ibu sekalian, kita dapatkan Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menganjurkan seorang ibu untuk menyusui anak-anaknya di dalam Al-Quran 2 tahun ya, haulain kamilain, 2 tahun sempurna. Bahkan kita dapatkan dulu pada zaman jahiliyah saja, orang-orang Quraisy Mekah itu akan menitipkan putra-putrinya kepada ibu-ibu yang ada di pedalaman. Seperti Rasulullah SAW, beliau disukan kepada Halimah Sa'diyah. Itu kisahnya luar biasa Bapak Ibu ya. Halimah itu cari bayi nggak ada yang mau, sampai ketemu dengan Rasulullah SAW. Dan sesuai dengan namanya Halimah, yaitu seorang yang sangat penyayang, sangat lembut, kemudian dibawa di pedalaman, disusui, sehingga Rasulullah SAW beliau juga punya sifat yang lembut. Lihatlah bagaimana pengaruhnya orang yang menyusui Rasulullah SAW, memiliki sifat yang sangat lembut. Yang menyusui beliau juga seorang Halimah Sa'diyah, wanita yang sangat lemah lembut sekali. Jadi sentuhan-sentuhan Bapak Ibu sekalian ketika menyusui putra-putri kita itu akan memberikan akhlak yang sangat luar biasa pada putra-putri kita. Baik, tadi Bapak Ibu sekalian menyapih anak secara berkala, ya, menyapih anak secara berkala. Ini sempat kami sampaikan beberapa kesempatan yang lalu. Bapak Ibu sekalian, di beberapa tempat di tempat kita ini, kadang orang tua ingin cepat-cepat menyapih anaknya, sehingga nggak sedikit yang kemudian ambil minyak telon misalkan ya, atau minyak ini kemudian dioleskan, sehingga ketika putranya mau nyusu dia dapatkan rasanya pahit. Nah, ini kata Al-Hafidz Ibnu Qayyim, ini kurang utama Bapak Ibu sekalian. Seharusnya pelan-pelan ya. Berarti sebelum usia 24 bulan sudah mulai dilatih, dipisah pelan-pelan. Nah, jangan sampai kita juga, ada sebagian orang tua merasa kasihan dengan anaknya. Sampai usia 3 tahun, usia 4 tahun, bahkan di kampung samping kami, anaknya sudah usia 6 tahun itu masih nyusu. Ini kan usia 6 tahun sudah SD, itu masih dengan ibunya kemana-mana. Nah, Al-Hafidz Ibnu Qayyim mengatakan kita harus sakit pelan-pelan, secara bertahap. Sudah mulai dikasihkan ke ayahnya, sudah mulai dikasihkan ke yang membantu, kepada keluarganya. Nah, pelan-pelan sehingga dia sedikit demi sedikit mulai lupa, lalu kemudian dipisah. Nah, ini tuntunan dari Al-Hafidz Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan hendaknya pelan-pelan. Maka beliau namakan bukunya sebagai Tuhfatul Maudud. Jadi orang yang tercintai. Ini menunjukkan para ulama kita terdahulu, beliau-beliau sudah punya tata cara mendidik anak dengan baik. Sampai menyapih anak pun diberikan tuntunan yang sangat jelas sekali. Karena manakala kita langsung lepas Bapak Ibu, itu akan mengganggu kejiwaan anak. Yang berikutnya, bertahap dalam melatih dan mendidik anak. Contoh, Rasulullah SAW meminta kita usia 7 tahun, kita diminta untuk melatih anak kita melaksanakan sholat, tapi belum boleh mukul. Jadi 7 tahun itu hendaknya kita sudah biasa ajak ke masjid. Kalau di rumah ibu-ibu
anak-anak itu begitu sholat kita ajak ikut sholat. Kita ajarkan tata cara wudhu Rasulullah SAW seperti apa. Nah, ini dimulai secara bertahap. Usia 10 tahun, kalau mereka belum mau sholat, maka kita sudah boleh untuk memukul dia. Tapi memukul juga bukan sampai meninggalkan bekas, ya. Rasulullah SAW dalam mendidik istri maupun anak tidak boleh memukul wajah, tidak boleh meninggalkan bekas, dan kalau mukul itu tangan kita bagian atas ini tidak boleh pisah dari badan kita. Jadi kalau mukul begini saja Bapak Ibu, gak boleh kita ambil ancang-ancang, apalagi mundur sampai 10 meter gitu. Ini mau silat atau mau mendidik anak-anak? Ya. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, kira-kira lah, kalau Bapak Ibu tengkar misalnya di rumah, ya, suami mau mukulnya seperti ini, mungkin gak jadi marah itu, jadi ketawanya. Ya. Mukulnya seperti ini, gak boleh lepas. Ya. Ini bagaimana Islam dari dulu memberikan pelajaran yang sangat indah sekali. Ini Rasulullah yang diceritakan sekarang apa? Islam itu membolehkan mukul. Islam itu suami boleh memisahkan istrinya. Kita lihat Rasulullah itu, atau di dalam Al-Quran, wa fariquhum fil madaji. Kalau diberi nasihat gak mau, pisahkan tempat tidur. Pisahkan tempat tidur itu cuma di rumah. Gak boleh seorang suami terus dalam Quran boleh meninggalkan, misalkan memberikan pendidikan ke istri. Habis belanja diturunkan tengah jalan tol misalnya. Ini gak ada dalam Quran, boleh dipisah, tapi tempat tidur saja. Kenapa? Karena istri itu, Bapak Ibu sekalian, manakala gak disapa saja itu sudah teguran yang sangat luar biasa. Apalagi dipisah tempat tidur. Kemudian yang gak senang pada ajaran Islam, dia mengatakan dalam Al-Quran itu wadribuhum. Kalau dinasihati gak bisa, pisah tempat tidur. Kalau belum juga bisa, pukullah dia. Buku Bapak Ibu dikarang oleh saya kenal orangnya. Dia mengatakan bahwasanya Al-Quran itu buku kekerasan. Dia sebutkan masalah jihad, dia sebutkan masalah memukul. Kenapa dia bisa suudzon pada Islam? Karena memahaminya parsial, separuh-separuh. Dia lihat dalam Al-Quran wadribuhum, pukullah. Dia nggak mengkaji bagaimana tuntunan Rasulullah SAW. Yang menjadikan Islam istimewa karena ajarannya itu pernah ada orang yang bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita misalkan lihat dalam Quran, ajarannya begini, bisa diterapkan enggak? Bisa, kita udah dapatkan Rasulullah manusia biasa. Yang luar biasa kesabaran beliau. Beliau itu sampai pernah dimarahi sama Aisyah, Bapak Ibu ya. Aisyah itu sampai bilang, "A'anta Nabi? Apakah kamu yang mengaku dirimu Nabi?" Ini kalau bapak-bapak yang kira-kira ada yang jadi dai atau bapak yang ngaku dai atau ustaz, wah, itu sepatu nggak terbang, alhamdulillah Bapak Ibu. Nabi loh, dikatakan a'anta Nabi, kamu yang ngaku dirimu Nabi. Rasulullah gak jawab. Rasulullah biasanya terus pergi. Begitu juga dengan Ali bin Abi Thalib. Pernah siang-siang Rasulullah itu keluar dari rumahnya, datang ke putrinya Fatimah, lalu tanya, "Mana Ali wahai Fatimah?" Kata Fatimah, "Wahai ayahandaku, gak tahu kemana dia pergi, anak ponakanmu itu." Karena memang Ali itu kan anaknya paman beliau ya. Gak tahu kemana pergi, tadi ada masalah sedikit dengan saya terus keluar dari rumah. Rasulullah cari keliling Madinah, ternyata mendapatkan Ali bin Abi Thalib sedang tiduran di Masjid Nabawi. Waktu itu Masjid Nabawi nggak ada karpetnya,
nggak ada marmernya, adanya pasir-pasir saja. Ali tidur di situ penuh dengan pasir. Sejak itu Rasulullah menjuluki ya Aba Turab, wahai bapak pasir, wahai bapak pasir. Karena Ali bin Abi Thalib tengkar dengan Fatimah lalu pergi ke masjid dan tidur di masjid. Jadi ibu kalau tengkar dengan bapak nggak ada husnudona, perginya ke masjid, nggak kemana-mana insya Allah. Nah Rasulullah lalu mengatakan ya Aba Turab. Nah di sini Bapak Ibu sekalian, Rasulullah membolehkan kita mukul anak kita, tapi ada syarat-syarat tertentu. Ya. Bukan sampai meninggalkan bekas, bahkan ada yang sampai patah ternyata dipukul orang tuanya, misalnya diusir dari rumah, tidurnya di tempat satpam. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi Rasulullah mengatakan malla yarham la yurham. Maka dalam Al-Quran itu dikatakan qul fihi ma itsmun kabir wa manafi'un linnas. Khamar termasuk di dalamnya narkoba sekarang ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ini memang sangat luar biasa sekali bahayanya ya. Dan ke anak-anak SD sampai sekarang dalam bentuk permen, dalam bentuk mainan, itu udah macam-macam bentuknya. Anak-anak kecil sudah mulai sogoki yang hal-hal yang seperti itu. Nah Rasulullah SAW minta kita untuk mendidik pelan-pelan. Nah Bapak Ibu, kalau anak 10 tahun belum sholat, apakah dia dosa atau tidak? Sebagian orang menanyakan, Ustaz, orang wajib sholat itu kalau mukallaf. Mukallaf itu manakala dia sudah balik, dia sudah mimpi basah, dia sudah bisa membedakan yang buruk dan yang baik. 10 tahun anak-anak belum balik, mayoritas di tempat kita 10 tahun belum ada yang balik. Bagaimana hukumnya? Dalam usul fiqh Bapak Ibu, al-amru lil amri laisa lil ujub. Kalau ada perintah memerintahkan seseorang untuk merintah orang lain, maka orang ketiga ini dia tidak punya hukum kewajiban. Artinya ketika Rasulullah minta ayah dan ibu memaksa anaknya sholat pada usia 10 tahun, kewajiban itu milik bapak dan ibu. Kalau bapak dan ibu tidak melakukan ini, maka kita dosa. Nah, kalau kita sudah minta anaknya nggak sholat, anaknya tidak dosa. Ya. Tapi kalau kita nggak menyuruh dia, kita tidak melatih dia untuk sholat di usia 10 tahun, maka kita yang berdosa, bukan anaknya yang berdosa. Karena perintah itu adalah perintah untuk kita. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu pelan-pelan memberikan kewajiban termasuk kepada putra putri kita. Maka kita pun juga dalam mendidik putra putri kita harus pelan-pelan dan tidak memberikan beban sekaligus. Dan kalau ada pertanyaan kami persilakan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz, mau nanya nih, kalau mendidik anak-anak kan diberikan es krim, terus sedangkan kalau saya kan ngajarin ibu-ibu biar namanya lidahnya juga ada kaku, terus kalau misalnya kita kasih imik-imik kayak gitu, terus akhirnya dia semangat gitu. Nanti kan ibu itu kan udah memayit, berarti dia bukan karena umur kan apa nih? Jadi gimana jawabannya? Terima kasih. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau anak kecil tadi biar dia ngafal, kita janjikan es krim. Kalau kita ngajarnya ibu-ibu yang hadir majelis taklim nanti akan dapat bingkisan misalnya. Hadir banyak sekali, mungkin 100 atau 200. Begitu pertemuan berikutnya nggak ada bingkisan, yang hadir cuma 5 orang atau 10 orang. Nah, bagaimana hukumnya kita memberikan hadiah untuk memotivasi
orang lain menghafal atau hadir di majelis taklim. Ini sesuatu yang dibolehkan Bapak Ibu. Tidak ada masalah bagi kita untuk memberikan hadiah sebagai motivasi atau spirit. Apa dalilnya? Dulu ada seorang kafir namanya Sofwan. Dia ikut perang memerangi Rasulullah SAW. Ketika memerangi Rasulullah SAW, selesai peperangan, lalu Sofwan ini didatangi oleh Rasulullah, diberikan hadiah kambing yang sangat banyak sekali. Sampai dikatakan di situ ma baina jabalain. Saking banyaknya kambingnya itu sampai memenuhi antara dua gunung. Ya, kalau di Jogja itu kan ada Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Nah, kalau di sini ada Gunung Gede sama apa, sampingnya itu kan Pangrango apa-apa. Nah, di antara dua gunung itu kan banyak sekali. Saking banyaknya pemberian Rasulullah sampai dikatakan kambing itu memenuhi dua gunung itu. Sofwan mengatakan, dulu Muhammad itu orang yang paling aku benci. Tapi setelah dia memberikan hadiah padaku, dia orang yang paling aku cintai. Lalu aku pulang ke kaumku, aku mengatakan pada kaumku, kalian harus masuk dalam agama Islam. Karena Muhammad bukan orang yang takut miskin. Semuanya langsung masuk ke dalam agama Islam. Para ulama mengatakan di awal masuk Islamnya Sofwan itu berdasarkan hadiah dari Rasulullah SAW. Tapi setelah itu keimanan masuk ke dalam hatinya, dia sudah tidak menilai dunia, bahkan dia mempertaruhkan dirinya untuk keselamatan Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak ada dikotomi, tidak ada perdebatan atau kesalahan. Kalau kita ingin memberikan motivasi, ingin memberikan semangat, kemudian kita siapkan hadiah-hadiah tertentu, ya. Dan bagi kita pun yang hadir untuk mendapatkan hadiah itu ikut pengajian atau ngafal, kita selama tujuan utama kita bukan untuk mendapatkan hadiah itu, kita tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan seseorang yang dia masuk universitas, di situ ada ijazah, apakah dia nggak ikhlas karena Allah? Dia selama ikhlas karena Allah, keinginan kedua dapatkan ijazah itu tidak akan mengurangi nilai keikhlasannya. Tapi kalau dia mengatakan saya nggak mau belajar kalau nggak ada ijazahnya, ini yang tidak boleh. Demikian. Iya, ibu-ibunya boleh, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Di awal dia belajar untuk hadiah itu kita Bapak Ibu sekalian, dulu ada seorang ulama, Fudail Ibnu Iyad, beliau mengatakan talaqtul ilma li ghairillah fa'aba ila ayakuna lillah. Dulu saya menuntut ilmu karena tujuan-tujuan duniawi. Ternyata ilmu itu tidak bisa aku dapatkan sampai betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita Bapak Ibu sekalian, dari awal kadang misalkan hadir pengajian biar bisa ketemu dengan rekan bisnis kita dengan ini. Gak apa-apa, awal-awal kita datang saja. Nanti dengan bertambahnya ilmu kita, keikhlasannya akan nambah tinggi. Jadi jangan nunggu ikhlasnya 100% baru mau ngaji. Yang ikhlasnya nggak naik-naik ke 100%, ngajinya nggak mulai-mulai juga. Ya. Jadi nggak apa-apa di awal misalkan, wah saya ngaji di situ karena bisa ketemu dosen saya. Itu kan ada sebagian, dulu kami di Jogja ada para mahasiswa itu, Ustaz, saya boleh hadir nggak di pengajian kantor? Silakan boleh. Kenapa? Dosen saya itu kalau didatangi di rumahnya ngasih tanda tangannya susah sekali. Tapi kalau habis pengajian dengan Ustaz mudah sekali ngasih ininya. Nah, ini kalau kita tolak, kamu nggak boleh hadir pengajian sampai ikhlasnya 100%.
nggak akan pernah hadir pengajian. Oh, ilmunya nggak bertambah, bagaimana keikhlasannya akan bertambah? Tapi ketika dia datang pertama, tujuannya dapat tanda tangan dosen. Lalu dia dengar hadis, dia merasakan sejuknya mendengarkan Al-Quran. Yang awalnya 50% ingin ngaji, 50% ketemu dosen, meningkat 60%, meningkat 70%, 80%, nanti sampai ke 100%. Manusia itu Bapak Ibu sekalian tetap antara godaan hawa nafsu dan keikhlasan kepada Allah. Maka Rasulullah mengatakan setiap manusia lahu qarinan. Setiap manusia itu punya dua pendamping. Pendamping kebaikan dan pendamping keburukan. Ini tarik-menarik di awal, gak apa-apa. Nah nanti dengan tambahnya ilmu, tambahnya ayat, tambahnya hadis, nanti insya Allah akan tambah ikhlas, tambah ikhlas, tambah ikhlas. Sama juga dengan infak Bapak Ibu sekalian. Ada yang tanya, Bu gak pernah infak Bu, saya masih nunggu keikhlasan saya 100%. Sampai kapan Bapak Ibu sekalian? Ya, ada cerita kan, seseorang itu mau sholat Jumat, dia sudah bedakan yang 1.000 di kanan, yang 100.000 di kiri. Begitu kotak infak jalan, karena dia ngantuk, biasanya tidur paling nyenyak itu kalau lagi khotbah. Karena dia tidur, begitu kotak infak lewat, salah ambil sebelah kiri. Begitu dikeluarin, wah gambarnya Pak Karno, mau ditarik lagi nggak enak, yang lain udah lihat. Akhirnya dimasukkan, kemanapun kotak infak lewat dia selalu ikuti. Begitu selesai Jumatan langsung ditemui takmir masjidnya, Pak mohon maaf tadi salah masukkan. Ada lagi Bapak Ibu, dia infak 1.000, terus lihat bapak-bapak sampingnya masukkan 100.000. Selesai Jumatan ditanya, Pak luar biasa sekali infaknya 100.000. Tadi itu saya dapatkan 100.000 jatuh dari kantongnya adik. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita butuh latihan. Kata Rasulullah, innamal hilmu bittahallum wa innamas sabru bittasabbur. Sabar itu nggak bisa kita lahir langsung punya sifat sabar, harus dilatih pelan. Makanya kehidupan rumah tangga itu biasanya para ahli mengatakan setelah 10 tahun baru kita saling memahami. Ya. Memang perlu pelan-pelan. Wa innamal hilmu bittahallum. Sifat kasih sayang bittahallum, dengan melatih pelan-pelan. Awalnya nggak pingin senyum tapi dipaksain senyum. Awalnya udah pinginnya maki-maki aja tapi pelan-pelan kita tahan. Akhirnya kita punya sifat kasih sayang, kita punya sifat sabar. Butuh dilatih pelan-pelan. Ya. Jadi nggak apa-apa ibu-ibu ya, kalau ada misalkan pengajian selalu ada motivasi di situ, kita datang, nggak ada masalah. Jangan terus kalau saya nggak mau datang, takut nanti dianggap saya mencari hadiahnya itu, atau ada orang nanti sekarang rajin pengajian karena ada hadiahnya misalkan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-amalu li ajrin nasi syirkun wa tarkul amali li ajrin nas riya. Kalau kita beramal karena manusia itu dinamakan syirik. Kalau kita meninggalkan amal karena manusia itu yang dinamakan riya. Jadi ibu-ibu misalkan ada pengajian tiap Sabtu pagi, di pengajian itu selalu ada hadiahnya. Lalu kita nggak mau berangkat, saya takut dikatakan sama tetangga saya cari hadiahnya. Lalu kita tinggalkan pengajian, itu namanya riya. Justru nggak boleh kita meninggalkan yang seperti itu. Kita biasa sholat, misalkan ba'diyah, karena ada atasan kita, saya nggak sholat lah, takut saya riya ke atasan saya. Justru waktu kita tinggalkan kita riya, karena kita mensucikan diri kita agar tidak dianggap suci oleh orang lain. Jadi Islam itu di tengah-tengah. Kita nggak bisa suci banget, tapi juga nggak boleh kita tidak ada niat karena
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Baik Bapak Ibu dan jemaah rahimahullah, mengingat waktunya saat ini sudah menunjukkan pukul 5:37. Untuk sementara kita cukupkan tali kita di sore hari ini. Insyaallah di sore kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz di hari itu tadi bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam hal kita mendidik anak agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehan. Dan untuk menutup kajian ini, kita akan berikutnya dengan doa insyaallah yang dipimpin oleh Ustaz Muhammad Taufik. Muhammad Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Perkenalan singkat sebelum kita berdoa. Saya dari Selatan, Bapak Ibu. Saya dari Makassar, Pesantren Darul Istiqamah. Alhamdulillah, saya dikaruniai oleh Allah bisa hafal Quran dengan bimbingnya pada usia 18 tahun dengan terjemahan. Saya sekarang adalah wakil pimpinan Pesantren Darul Istiqamah cabang di Bulukumba. Saya sahabat akrab dengan Al-Mukarram Ustaz Didi Haryanto Hafizahullah. Saya sahabat dengan Pak Haji Amris Bulungan Hafizahullah, Pak Rizal, sejumlah asatidz. Bapak Ibu, saya bahagia sekali mendapatkan tambahan ilmu bersama kita semua. Semoga menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengajak diri saya dan kita semua untuk mengkhusyukkan diri sejenak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah merahmati kita semua, mengampuni dosa dan kehilapan kita semua, agar Allah menyampaikan kita di bulan mulia Ramadan Mubarak, dan semoga Allah mengumpulkan kita di surganya yang abadi sebagaimana kita berkumpul mempelajari agamanya di tempat yang semoga diberkati olehnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taj'ala jam'ana hadha jam'an tayyiban mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ahadan min bainina syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Umattina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abada ma abqaitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana 'ala man zalamana, wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina, wala ila nari masirana, waj'alil jannata hiya darana wa qararana, wala tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma shfa'na bil Qur'an, Allahumma inna nas'aluka al jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal, wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah pengorbanan kami semua sebagai amal saleh dalam menghadiri majelis taklim yang Engkau berkati ini. Ya Allah, sukseskanlah usaha sahabat kami tercinta Bapak Haji Amris Bulungan sekeluarga dan seluruh staf. Ya Allah, terimalah amal jariah untuk sahabat kami, Ustaz kami tercinta yang telah mengajari kami ilmu agamamu, Ustaz Didi Haryanto bersama stafnya. Ya Allah, tuntunlah kami semua ke jalan dengan caramu yang terbaik. Tidak ada yang dapat menuntun kami ke jalan keselamatan kecuali Engkau, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami semua, rahmatilah kami semua, beratkanlah timbangan kebaikan kami dengan amal-amal saleh kami, ringankanlah timbangan dosa kami dengan penghapusan dosa yang Engkau berikan kepada kami semua, ya Allah. Ya Allah, bebaskanlah kami semua dari neraka-Mu yang kami tidak sanggup menahannya walau hanya sedetik. Ya Allah, rahmatilah kami semua. Ya Allah, jadikanlah kami semua mampu bersahabat akrab dengan hamba-hamba-Mu yang saleh-salehah, dan menjauhi sahabat-sahabat yang dapat membahayakan keselamatan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, demikianlah doa kami kepadamu. Ya Allah, kami memohon kiranya Engkau mengabulkan doa kami.
dan Engkau menerima seluruh kebaikan kami dan mengampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami yang lebih baik dari semua yang kami minta berupa kebaikan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma amin. Sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.